saya dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Di video saya ini, saya akan menjelaskan tentang review jurnal. Happy watching guys! Saja, judul review jurnal saya yaitu Analisis Yuridis Dampak Terjadinya Pasar Oligopoli bagi Persaingan Usaha maupun Konsumen di Indonesia. Penulisnya yaitu Rizky Tri Anugrah Bakti. Reviewernya yaitu saya sendiri. Saya Rizka Afriani. Tanggal reviewnya yaitu 11 Juni 2020. Yang pertama yaitu latar belakang. Keinginan produsen untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya menyebabkan proses terjadinya pasar oligopoli sangatlah besar. Secara kasat mata, keberadaan pasar ini tidak dapat dilihat oleh konsumen. Namun, kondisi ini dapat dirasakan oleh masyarakat. Bila mana masyarakat dapat dengan jeli melihat bahwa harga suatu barang bukan lagi terpengaruh oleh tinggi rendahnya permintaan, kualitas, maupun kuantitas barang yang beredar. Pasar dalam pengertian yang sederhana dapat diartikan sebagai tempat terjadinya transaksi jual-beli atau penjual dan pembeli, yang dilakukan penjual dan pembeli pada waktu dan tempat tertentu. Pada umumnya, suatu transaksi jual-beli melibatkan produk atau barang atau jasa dan uang sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Selain itu, produk atau barang yang dimaksud ialah dari kegiatan faktor produksi, yaitu kegiatan yang melakukan proses, pengolahan, dan mengubah faktor-faktor produksi dari yang tidak atau kurang bermanfaat menjadi memiliki nilai manfaat yang lebih. Selanjutnya, tujuan. Penelitian dalam jurnal bertujuan untuk melihat bagaimana produsen dalam pasar oligopoli dan bagaimana respon konsumen terhadap pasar oligopoli. Selanjutnya, sampel. Dalam penelitian ini, penulis melihat bagaimana produsen dan nantinya akan diteliti untuk mendapatkan data yang akurat. Untuk mengetahui bagaimana respon mereka terhadap keberadaan pasar oligopoli. Potensi dan masalah-masalah yang ada di dalam pasar. Selanjutnya, metode penelitian. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian normatif. Adapun sumber data sekunder, di mana data-data yang telah didapatkan akan dideskripsikan di dalam tulisan ini. Selanjutnya, hasil penelitian. Dari penelitian tersebut terdapat beberapa karakteristik dari pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat banyak pembeli di pasar. Yang kedua, hanya terdapat beberapa penjual. Yang ketiga, saling ketergantungan. Yang keempat, produk yang dijual bisa bersifat identik, namun bisa pula berbeda dengan kualitas standar yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu penggunaan iklan sangat intensif. Selanjutnya, di dalam teori ekonomi mikro, model oligopoli dibagi menjadi dua. Yang pertama, oligopoli non-kolusif, di mana setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu produsen akan memancing reaksi dari produsen lain. Apabila suatu perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan yang lain juga ikut menurunkan harga. Sebab, jika ia tidak menurunkan harga, maka akan ditinggalkan oleh banyak konsumennya karena beralih ke produsen yang menurunkan harga. Sehingga, agar tidak kehilangan konsumen, mereka harus ikut menurunkan harga. Sebaliknya, jika perusahaan lain menaikkan harga, mereka juga ikut menaikkan harga. Yang kedua, oligopoli kolusif. Dari kasus oligopoli, kartel adalah yang paling sering kita dengar. Kartel adalah kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasi kegiatannya sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan yang wajar. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pasar oligopoli memberikan dampak bagi persaingan usaha maupun bagi konsumen. Dampak tersebut antara lain, pesaing baru akan sulit untuk masuk ke dalam pasar tersebut karena biasanya industri yang terbentuk dari pasar oligopoli membutuhkan modal serta keahlian tertentu, di mana dalam proses produksinya baru akan tercapai tingkat efisiensi jika produksi dalam skala besar.
Oleh karenanya, hanya sedikit produsen yang beroperasi di pasar. Akibatnya adalah sangat mungkin terjadi produsen yang ada tersebut akan saling mempengaruhi dan bekerja sama untuk menentukan harga pasar. Oke, sekian dari video saya ini. Terima kasih.